Assalamualaikum teman-teman. Seperti yang kita tahu, agama Islam merupakan agama terbesar di dunia. Agama Islam muncul pada tahun 610 Masehi dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, agama Islam mengalami banyak sekali perkembangan, seperti perkembangan pada masa Pulau Palestina, perkembangan pada masa dinasti Umayyah, dan perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, dalam perkembangan ini, yang paling menonjol adalah perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah. Ada banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah seperti Al-Mutansirio, Masjid Agung Samarok, Istana Ubaidin, Istana Emas, dan masih banyak lagi loh. Walaupun begitu, pada masa dinasti Abbasiyah juga merupakan awal dari kemunculan peradaban Islam. Mengapa begitu? Untuk mencari tahu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke bahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alifan, bisa dipanggil Kak Iqbal. Nah, hari ini Kak Iqbal akan menjelaskan gimana sih perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dan apa aja sih faktor-faktor penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Nah, kalian pasti sudah nggak sabar. Daripada kita nunggu lama-lama, yuk kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, di sini ada beberapa poin-poin yang akan kakak jelaskan. Seperti yang pertama, latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dan yang ketiga, masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dimulai dengan sebuah gerakan propaganda yang berasal dari Muhammad bin Ali untuk mengguningkan kekuasaan dinasti Umayyah. Ada beberapa hal yang melatar belakang gerakan propaganda ini. Yang pertama yaitu dinasti Umayyah lebih mengistimewakan kaum muslimin bangsa Arab dan merendahkan kaum muslimin non-Arab. Yang kedua, dinasti Umayyah selalu menindas para pengikut Ali dan Bani Hashim. Yang ketiga, saat terjadi perselisihan antara suku Mudhariyah dengan suku Himyariyah, penguasa dinasti Umayyah hanya mendukung suku Himyariyah. Hal ini tentu membuat suku Mudhariyah menjadi merasa kecewa. Dan yang keempat, banyaknya para pemimpin dinasti Umayyah yang bergaya hidup mewah, berfoya-foya dan melanggar ajaran Islam. Hal ini tentu membuat masyarakat muslim pada waktu itu menjadi geram dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Gerakan propaganda ini juga memiliki strategi loh teman-teman. Gerakan propaganda ini pertama kali dimotori oleh Muhammad bin Ali. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari masyarakat muslim. Tetapi setelah Muhammad bin Ali wafat pada tahun 793 Masehi, gerakan ini kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam. Ada beberapa strategi atau langkah-langkah yang digunakan dalam gerakan propaganda ini. Yang pertama yaitu membentuk gerakan bawah tanah dengan melakukan propaganda. Maksudnya yaitu menyusun kekuatan secara diam-diam, bukan berarti menggali tanah dan bergerak di bawahnya loh teman-teman. Nah, dalam gerakan bawah tanah ini ada beberapa tokoh penting seperti Muhammad al-Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Dari ketiga tokoh tersebut, yang paling berhasil adalah Abu Muslim al-Khurasani karena beliau berhasil membujuk penduduk Khurasan untuk menentang pemerintahan dinasti Umayyah. Yang kedua yaitu menerapkan politik bersahabat. Artinya, keturunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuh dengan dinasti Umayyah, sehingga dinasti Umayyah tidak menaruh kecurigaan terhadap Bani Abbas. Dan yang ketiga yaitu menggunakan nama Bani Hashim agar memperoleh dukungan dari kelompok pendukung Ali atau kelompok Syiah. Yang keempat, menjadikan Khurasan sebagai pusat gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Kemudian, pada tahun 747 Masehi, Ibrahim al-Imam mengangkat Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang. Kemudian, Ibrahim al-Imam menyuruh Abu Muslim al-Khurasani untuk merebut kota Khurasan dan menyingkirkan orang-orang Arab yang mendukung dinasti Umayyah. Tetapi, rencana ini tercium oleh Khalifah Marwan II. Akhirnya, Ibrahim al-Imam pun ditangkap dan dipenjara sampai meninggal. Selanjutnya, komando perlawanan diambil alih oleh keponakan Ibrahim bin Ali yang bernama Abdullah bin Muhammad atau yang biasa dikenal Abu Abbas Asy-Syifa.
Kemudian Abu Abbas Asyofah tetap menunjuk Abu Muslim Al-Khurasani untuk menjadi panglima perang dan menaklukkan kota Khurasan. Setelah Abu Abbas menjadikan kota Khurasan sebagai pusat gerakan Bani Abbas, kemudian pada tahun 750 Masehi, pasukan Bani Abbas yang dipimpin oleh pamannya yang bernama Salih bin Ali menyerang pusat pemerintahan dinasti Umayyah yang berada di Damaskus. Saat penyerangan, Khalifah Marwan bin Muhammad sempat melarikan diri, tetapi berhasil dikejar oleh salah seorang paman Abu Abbas Asyofah. Dengan kematian Khalifah Marwan bin Muhammad menandakan berakhirnya kekuasaan dinasti Umayyah dan lahirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah, dan Abu Abbas Asyofah menjadi khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah dengan Kufah sebagai pusat pemerintahannya. Nah, demikian penjelasan kakak mengenai latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Teman-teman sudah paham kan tentang latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah? Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Selanjutnya, kakak akan masuk ke poin yang kedua, yaitu masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Setelah mengalahkan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah kemudian memegang kekuasaan peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah menjadi salah satu dinasti yang berkuasa terpanjang dan termaju dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti ini berkuasa kurang lebih selama 5 abad dengan 37 khalifah, dimulai dengan Khalifah Abu Abbas Asyofah dan diakhiri dengan Khalifah Al-Mutasim. Dari ke-37 khalifah, ada beberapa khalifah yang membuat dinasti Abbasiyah mencapai masa puncak kejayaan. Di antaranya yaitu pada masa Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Nah, di sini kakak akan menjelaskan satu persatu tokoh-tokoh yang membuat dinasti Abbasiyah mencapai masa puncak kejayaan. Dimulai dari yang pertama, yaitu Khalifah Ja'far Al-Mansur. Khalifah Ja'far Al-Mansur memiliki nama lengkap Abu Ja'far Abdullah ibnu Muhammad Al-Mansur. Dia adalah adik dari Abu Abbas Asyofah. Pada awal pemerintahannya, dia juga berhasil mengatasi 3 ancaman utama. Ancaman tersebut jika tidak diatasi dapat menimbulkan suatu pemberontakan yang besar. Ancaman tersebut adalah yang pertama, pemberontakan dari penduduk Syria yang masih belum mau menjadi bawahan pusat kekuasaan baru di Baghdad. Yang kedua, dari Abu Muslim Al-Khurasani yang tidak mau membagi kekuasaannya dengan pemerintahan pusat dan memiliki potensi pemberontakan yang besar. Yang ketiga, dari kelompok Syiah yang merasa kecewa dengan pemerintahan baru. Masa Khalifah Ja'far Al-Mansur ini dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi atau masa pembangunan dan stabilisasi negara dinasti Abbasiyah. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur untuk mengokohkan dan menstabilisasikan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu memindahkan pusat kekuasaan dari Kufah ke Baghdad. Hal ini dilakukan untuk memantapkan dan menjaga stabilisasi negara dinasti Abbasiyah karena letaknya sangat strategis, yaitu berada di tengah-tengah bangsa Persia dan memiliki sumber daya yang melimpah. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan, Khalifah Ja'far Al-Mansur mengangkat Perdana Menteri sebagai koordinator dari kementerian yang ada, membentuk Dewan Kepolisian untuk menjaga keamanan negara dan membenahi angkatan bersenjata. Bukan hanya itu, Khalifah Ja'far Al-Mansur juga meningkatkan peranan Dewan Pos yang dulunya hanya bertugas mengantarkan surat menyurat menjadi bertugas mengawasi tingkah laku gubernur. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi di sektor pertanian, daerah-daerah pertanian diperluas di segenap wilayah negara dinasti Abbasiyah, membuat bendungan-bendungan dan kanal-kanal sehingga tidak ada daerah yang tidak terjangkau dengan irigasi. Di sektor perdagangan, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kota Baghdad menjadi kota perdagangan terbesar di dunia pada saat itu dan menjadikan sungai Tigris dan Eufrat menjadi pelabuhan transmisi bagi kapal-kapal dagang di seluruh dunia. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi kokoh dan kuat dan menjadi pondasi awal untuk menuju masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya yaitu Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid lahir pada tahun 763 Masehi. Ayahnya bernama Al-Mahdi, yaitu khalifah ketiga dinasti Abbasiyah, dan ibunya bernama Hayyuran. Pada tahun 786 Masehi, ia diangkat sebagai khalifah menggantikan saudaranya Al-Hadi yang wafat. Ia berkuasa selama 23 tahun. Pada masa
pemerintahan Harun al-Rasyid, dinasti Abbasiyah mencapai masa puncak kejayaan, baik itu dalam ekonomi, peradaban, maupun kekuasaan. Kekuasaan dinasti Abbasiyah pada masa Harun al-Rasyid meliputi yang pertama Maroko, Mesir, Syria, Iran, Persia, Turki, dan India. Ada banyak sekali kemajuan yang telah dicapai oleh Harun al-Rasyid, seperti dalam bidang ekonomi. Pada masa Harun al-Rasyid sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, sutra di Syria dan Iran, kertas di Damaskus. Dan di sektor perdagangan juga sangat maju dengan Baghdad menjadi pusat perdagangan. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, Harun al-Rasyid memperbesar Departemen Studi Ilmiah dan Penerjemahan yang telah didirikan oleh Ja'far al-Mansur dan membangun Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Kemudian dalam bidang kesehatan, Harun al-Rasyid juga mendirikan sekolah farmasi pertama pada saat itu dan membangun lembaga kedokteran dan farmasi. Pada saat itu sudah terdapat kurang lebih 800 dokter. Kemudian dalam bidang militer, Harun al-Rasyid juga mendirikan kantor suplai atau Dewan al-Ard yang bertugas untuk menyiapkan para tentara, menyusun strategi perang, memperkuat benteng pertahanan. Pada masa Harun al-Rasyid inilah banyak sekali muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal seperti Ibnu Khaldun, bapak ekonomi Islam, Ibnu Sina, bapak dokter Islam, Al-Khawarizmi, bapak akuntansi, Jabir Ibnu Hayyan, bapak ilmu kimia. Sebetulnya masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Jika teman-teman ingin tahu lebih dalam tentang Harun al-Rasyid, teman-teman bisa baca buku Kisah 1001 Malam karya Abu Abdullah Muhammad al-Jishari. Setelah Harun al-Rasyid wafat, pemerintahan dinasti Abbasiyah diduduki oleh Al-Amin. Al-Amin adalah putra dari Harun al-Rasyid dan memiliki saudara yang bernama Al-Qasim dan Al-Ma'mun. Pada masa Al-Amin terjadi sebuah perang saudara antara Al-Ma'mun dengan Al-Amin. Perang ini dilatar belakangi oleh penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh Al-Amin. Dalam perang tersebut, Al-Amin tewas dalam keadaan kepala terpenggal. Setelah Al-Amin tewas, kekuasaan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun inilah, dinasti Abbasiyah juga mengalami masa kejayaan, terutama dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Ada beberapa prestasi-prestasi yang telah dicapai pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Seperti yang pertama dalam bidang pendidikan. Khalifah Al-Ma'mun merenovasi Baitul Hikmah yang digunakan sebagai perpustakaan, sanggar sastra, lingkar studi, dan penelitian. Kegiatan pendidikan pada masa Al-Ma'mun tidak terlepas dari fungsi dan peran masjid. Masjid selain digunakan sebagai tempat salat, tapi juga digunakan sebagai pengajaran ilmu pengetahuan. Dalam proses belajar mengajar, pendidikan dinasti Abbasiyah juga memiliki kurikulum pendidikan. Untuk pendidikan dasar, kurikulumnya yang diajarkan seperti yang pertama, membaca dan menghafalkan Al-Quran, pokok-pokok agama Islam, tarikh, membaca dan menghafalkan syair, dasar-dasar nahwu dan soroh. Untuk pendidikan menengah, mencakup sanggar seni dan ilmu pengetahuan seperti Al-Quran, bahasa Arab, sastra, fikih, tafsir, hadis, nahwu, mantik, falak, tarikh, ilmu-ilmu kealaman, kedokteran, dan musik. Kemudian yang kedua dalam bidang ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Ma'mun menggalakkan gerakan penerjemahan. Gerakan penerjemahan ini bertugas menerjemahkan buku-buku yang berasal dari bahasa Yunani kemudian diterjemahkan ke versi Syria dan bahasa Arab. Banyak buku-buku yang sudah diterjemahkan seperti buku kedokteran, buku matematika, buku astronomi, buku kimia, astrologi, dan masih banyak lagi. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, cabang-cabang ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat. Cabang-cabang ilmu tersebut seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, filsafat, kedokteran, matematika, dan geografi. Bukan hanya perkembangan dalam cabang ilmu pengetahuan, tetapi juga melahirkan tokoh-tokoh terkenal seperti dalam cabang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir at-Tabari, dalam cabang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dalam cabang ilmu tasawuf ada Al-Qusairi, Sahabuddin, dan Imam Ghazali. Dalam cabang ilmu filsafat ada Al-Qidi, Al-Farabi, dan Ar-Razi. Kemudian yang terakhir dalam cabang ilmu kedokteran ada Ibnu Sina, Ibnu Sahal, dan Masyiwahi. Nah teman-teman, banyak sekali kan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Al-Mansur Harun al-Rasyid
dan Al-Ma'mun. Berkat mereka semua, kita bisa mengenal ilmu-ilmu pengetahuan yang kita pelajari sampai saat ini. Demikian ya penjelasan kakak mengenai masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Setiap peradaban pasti akan mengalami yang namanya masa kemunduran atau masa keruntuhan dan disebabkan oleh hal-hal yang berbeda-beda, seperti halnya runtuhnya dinasti Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah, seperti faktor internal. Ada beberapa faktor internal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat kepemerintahan. Perebutan kekuasaan ini disebabkan oleh fanatisme kebangsaan antara bangsa Arab dengan bangsa Persia. Bangsa Arab menganggap dirinya sebagai bangsa yang istimewa, dan bangsa Persia menginginkan sebuah posisi raja atau pegawai dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian pada masa Al-Mu'tasim memberi peluang besar kepada bangsa Persia untuk masuk ke dalam pemerintahan, sehingga pada periode akhir dinasti Abbasiyah, roda pemerintahan dikuasai oleh Persia. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Wilayah-wilayah yang memerdekakan diri adalah wilayah-wilayah yang berada di pinggiran kota. Hal ini dikarenakan kurang meluasnya perhatian pemerintah kepada masyarakat pada saat itu. Dan pada waktu itu, dinasti Abbasiyah lebih berfokus kepada politik dan ekspansi wilayah, ditambah lagi permasalahan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Persia. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang kaya raya, tetapi pada akhir pemerintahannya, perekonomian dinasti Abbasiyah mengalami kemerosotan. Hal ini dikarenakan karena diringankannya pajak, kemudian para penguasa dinasti Abbasiyah yang hidup bermegah-megahan, dan para dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Yang keempat, munculnya aliran sesat seperti aliran zindik yang menodai keimanan para khalifah. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, perang salib. Kekalahan tentara Romawi menimbulkan rasa dendam dan kebencian orang-orang Kristen terhadap orang-orang Islam. Ditambah lagi, dinasti Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis dan menerapkan peraturan yang dirasa sangat menyulitkan orang-orang Kristen untuk berziarah. Kemudian pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyeru kepada Kristen Eropa untuk melakukan perang suci yang kemudian dikenal dengan Perang Salib. Akibat dari perang salib tersebut, banyak sekali tentara dinasti Abbasiyah yang meninggal dunia, dan beberapa wilayah dinasti Abbasiyah dikuasai oleh orang Kristen. Yang kedua yaitu serangan bangsa Mongolia. Serangan Mongolia ini dipimpin oleh Hulagu Khan. Pada tahun 1257 Masehi, Hulagu pertama-tama mengirim sebuah ultimatum kepada Al-Mu'tasim untuk menyerah, tetapi hal tersebut tidak dijawab oleh Al-Mu'tasim. Kemudian Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota dan menyerang dinasti Abbasiyah. Serangan tersebut tidak bisa dilawan oleh tentara dinasti Abbasiyah. Akhirnya Al-Mu'tasim menyerah dan dieksekusi. Setelah mengeksekusi Al-Mu'tasim, tentara Mongol kemudian membunuh para penduduk dan membakar kota Baghdad. Kematian Al-Mu'tasim ini menandakan berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah juga merupakan awal dari kemunduran peradaban Islam. Hal ini dikarenakan seluruh wilayah kekuasaan Islam sudah dikuasai oleh tentara Mongol, dan ilmu pengetahuan banyak yang dibawa ke Eropa. Nah, demikian penjelasan kakak mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Jika ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari kakak, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.